Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok 15, yaitu saya sendiri Nurul Nada Fajrina dan teman saya Prihatin Ningsi. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Menurut Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi bagi penduduknya. 3 komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah akumulasi modal atau semua jenis investasi. Ini termasuk dari investasi keuangan dan investasi modal lainnya. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Ini harus dibarengi dengan pertumbuhan lapangan pekerja juga. Dan yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Ada indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP real per kapita. Apa sih GDP real itu? GDP adalah Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, adalah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Dan income per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Ada macam-macam pertumbuhan dari GDP real ini. Yang pertama adalah aturan 70 atau Rules of 70 yang menyatakan bahwa jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menggandakan tingkat variabel adalah kurang lebih 70 dibagi presentase tingkat pertumbuhan variabel per tahunnya. Ada juga dari pertumbuhan GDP real dalam ekonomi dunia. Dalam pertumbuhan GDP real di Amerika Serikat, Kanada, bahkan negara-negara Eropa besar lainnya, pertumbuhan GDP realnya itu sama. Akan tetapi jika dibandingkan dengan GDP real dari pertumbuhan di negara-negara miskin, GDP real dari Amerika Serikat dan negara-negara miskin ini terbilang dari gapnya itu sangat menjauh. Gitu. Dan yang ketiga ada pertumbuhan GDP potensial. GDP potensial adalah kuantitas GDP real yang dihasilkan ketika jumlah tenaga kerja yang bekerja berada pada jumlah kesempatan kerja penuh. Untuk menentukan GDP potensial digunakan sebuah model mencakup 2 komponen penting, yaitu yang pertama ada fungsi produksi agregat, yang kedua ada pasar tenaga kerja agregat. Apa sih fungsi agregat ini? Fungsi produksi agregat adalah menjelaskan bagaimana GDP real berubah seiring perubahan jumlah tenaga kerja ketika hal-hal lain yang dapat mempengaruhi produksi tetap sama. Lalu ada di sini ada kenaikan GDP dapat muncul melalui satu kenaikan penawaran kerja, yang kedua ada kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia, dan ketiga ada kenaikan produktivitas. Dari pertumbuhan penawaran tenaga kerja yang termasuk ada jam kerja agregat. Apa sih? Yaitu jumlah jam kerja total yang digunakan seluruh pekerja. Ini dapat berubah seiring dengan perubahan dari yang pertama ada jam kerja rata-rata pekerjanya, dan yang kedua ada rasio kesempatan kerja terhadap penduduknya, ketiga ada pertumbuhan penduduk usia kerjanya. Efek dari pertumbuhan penduduk ini kenaikan jumlah penduduk yang meningkatkan penawaran tenaga kerja dengan tanpa adanya permintaan tenaga kerja, keseimbangan tingkat upah real menurun dan jam kerja agregat naik. Ada pula pertumbuhan pada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja adalah jumlah GDP real yang diproduksi per jam kerja. Hal-hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, yang pertama adalah pertumbuhan kapital fisik, yang kedua ada pertumbuhan kapital sumber daya manusia, yang ketiga ada kecanggihan teknologi. Dan di sini ada teori pertumbuhan dari ekonomi. Yang pertama ada ekonomi klasik yang ditekankan oleh Adam Smith dan David Ricardo, yang menekankan pada penerapan harga yang fleksibel baik dari segi upah maupun barang. Yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi dari neoklasik, yang menekankan adalah Robert Solow, Harold Domar, dan Joseph Schumpeter, yang menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam ekonomi. Baik, sekian dulu
presentasi dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Prihatiningsih. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatiningsih dari kelompok 15. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Nurul Nada, teori pertumbuhan ekonomi. Ekonomi historis yang menekankan adalah Friedrich List, Werner Sambart, Karl Baker, dan Walt Whitman Rostow. Aliran histori berkembang di Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri. Sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Rumus dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu R sama dengan PDBRT dikurang PDBRT kurang 1 dibagi PDBRT kurang 1 dikali 100%, di mana PNBRT adalah pendapatan nasional real pada tahun T. PDBRT kurang 1 sama dengan pendapatan nasional real pada tahun T kurang 1. Contoh kasus, jika diketahui PNB real pada tahun 1998 adalah sebesar 32.600 miliar dan PNB pada tahun 1999 naik menjadi 36.305 miliar, maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 1999 adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi sama dengan 36.305 dikurang 32.600 dibagi 32.600 dikali 100%, yaitu 11,36%. Yang kedua ada perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah suatu kondisi meningkatnya pendapatan karena adanya peningkatan terhadap produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan ini tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk dan bisa dilihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi dalam bidang sosial. Faktor-faktor perkembangan ekonomi. 1. SDA, yaitu sumber daya alam. Perkembangan ekonomi negaranya bergantung dari sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua, SDM, yaitu sumber daya manusia, karena sebagai subjek dalam pembangunan dan kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomi. Yang ketiga, budaya. Faktor budaya mempunyai fungsi dalam membangkitkan serta mendorong terjadi proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih, maka untuk mendapatkan proses perkembangannya juga akan lebih cepat. Dan yang kelima, modal, yaitu dengan modal menjadikan produktivitas meningkat. Faktor-faktor penghambat perkembangan ekonomi. 1. Kenaikan BBM memberikan efek multiplier, efek yang akan mempengaruhi seluruh pertumbuhan atau perkembangan ekonomi secara nasional. Suku bunga tinggi. Bunga yang tinggi akan mempengaruhi terjadinya investasi dari beberapa pengusaha. Yang ketiga, KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan menyebabkan terjadinya kekacauan yang tidak terkendali dalam perkembangan ekonomi. Yang keempat, tingkat keamanan. Kondisi ekonomi akan menjadi lebih stabil, lebih kuat. Maka dari itu sangat penting membuat stabilitas dalam bidang politik serta keamanan. Yang kelima, inflasi, yaitu memiliki dampak akan terjadinya penurunan indeks kepercayaan dan konsumen karena masyarakat sendiri akan mengurangi melakukan proses pembelanjaan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 15. Selebihnya jika ada kekurangan mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.